Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM I022021. Saya anak dari kelas Hukum D Angkatan 22 ingin mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi E-Komersial di Kecamatan Balanipop, Kabupaten Polewali Mandar. Di mana di bab 1 yaitu latar belakang, yaitu ada pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di latar belakang yaitu pendahuluan terdapat di mana perkembangan e-komersial di Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberi kemudahan transaksi, tapi di sisi lain menimbulkan masalah hukum yang konteks. Data dari Kepolisian Resort Polewali Mandar mencatat sepanjang 2023 terdapat 37 laporan kasus penipuan online dengan total kerugian mencapai 350 juta. Fakta ini menunjukkan betapa rentannya posisi konsumen dalam transaksi digital ini. Dan terus naik menjadi 37 kasus di 2023. Pola ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan di 2023 ini, pola ini menunjukkan di Balanipa bukan sekedar fenomena sesaat, melainkan telah menjadi personal, sistematika yang membutuhkan penanganan khusus. Dan korban biasanya didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, dan sering memakai modus penipuan seperti penjualan per order, di mana barang yang tidak pernah dikirim setelah pembayaran dan juga barang yang tidak dikemas secara baik. Selanjutnya di rumusan masalah itu ada 2 rumusan masalah yang saya ambil di sini, yaitu pertama, bagaimana efektivitas penerapan e-komersial di Balanipa, ketidaksesuaian. Terus 2, apa faktor penghambat utama yang menyebabkan rendahnya penanganan khusus perlindungan konsumen di Balanipa. Terus adapun tujuan penelitian yang saya ambil yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan e-komersial di Balanipa, untuk mengetahui apa saja faktor di dalam ekosistem e-komersial. Terdapat marketing page yang merupakan platform yang membuat peluang bagi berbagai penjual untuk menawarkan produk secara bersama. Marketplace, di mana marketplace ini berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Sebagai contoh marketplace yang terkenal di Indonesia yaitu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Perbedaan utama antara e-commerce dan marketplace terletak pada lingkungan dan perannya e-komersial, yaitu mencangkup semua jenis transaksi online. Sementara marketplace adalah salah satu bentuk dari e-komersial yang memfasilitasi interaksi antara penjual dan pembeli. Terus di mana asas prinsip-prinsip e-komersial terdapat 9, yaitu kemudahan akses, 2 keamanan, 3 kendala, 4 transaksi, 5 kenyamanan, 6 kepercayaan, 7 personal, 8 efisiensi biaya, dan 9 kepatuhan hukum. Terus asas-asas e-komersial itu terdapat 8 juga, yaitu pertama asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik, asas kepastian hukum, asas keamanan, asas hukum, asas transaksi digital, asas transaksi teknologi, dan asas keterbukaan. Di bab 3 itu, di mana di bab 3 yaitu metode penelitian itu ada saya menggunakan ada jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian,
Oh, jenis-jenis penelitian. Dia mau PIOSA Pak, mereka antara saya. Oh, jenis-jenis penelitian di mana? Di jenis penelitian saya menggunakan penelitian ini di mana jenis penelitian menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu peneliti yang mengkaji hukum sebagai aturan normatif sekaligus melihat penerapan dalam praktik di masyarakat. Dan empiris itu pendekatan ini dipilih untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen e-commerce secara komprehensif. Oke. Sekaligus menerapkan dalam praktik di masyarakat, di mana empiris ini pendekatan ini dipilih untuk menganalisis perlindungan hukum e-komersial secara imperatif, baik dari sisi reguler maupun implementasi di Kecamatan Balanipa. Terus pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, pendekatan perundang-undangan, terus menganalisis reguler terkait seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, terus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT, terus dua pendekatan konseptual yaitu mengkaji asas-asas hukum, contohnya good fine perlindungan konsumen. 3, menganalisis doktrin hukum dan perdagangan ahli terkait e-komersial. Terus lokasi penelitian itu difokuskan di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, dengan rincian populasi pelaku utama e-komersial dan konsumen yang transaksi sampai 20 atau 10 pelaku usaha ditambah 10 konsumen dipilih secara purposif. Terus jenis dan sumber data primer yaitu wawancara dengan pelaku usaha konsumen, observasi proses transaksi e-komersial. Terus data sekunder itu jurnal tentang e-komersial dan hukum konsumen dan buku teks hukum perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Terus wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan orang-orang dianggap seperti dan memahami masalah yang akan diteliti. 2, observasi yaitu peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. 1, wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan orang-orang yang dianggap mengerti dan memahami masalah yang diteliti. 2, observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan awal untuk mendukung dan mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya. 3, studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data. Penelitian ini menerapkan metode analisis data secara kualitatif dalam menganalisis suatu objek penelitian. Metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan dengan menggunakan karakter berpikir deduktif, induktif. Adapun data yang dimaksud dalam hal ini yaitu hasil wawancara peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian di studi kepustakaan, yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di proposal saya. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.